Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Martiani, mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Kayagung, Prodi Pendidikan Guru SD dengan NIM 856734766. Hari ini saya membuat simulasi edukasi pendidikan anak berkebutuhan khusus mengambil tema tunarungu untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Batasan tunarungu. Anak tunarungu adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi, sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Bagi anak yang tipe gangguan pendengaran lebih ringan, dapat diatasi dengan alat bantu dengar dan dapat sekolah biasa di sekolah formal. Gangguan pendengaran dapat diklasifikasikan sesuai dengan frekuensi dan intensitasnya. Frekuensi dijabarkan dalam bentuk cycles per sounds atau hertz. Orang normal dapat mendengar dalam frekuensi 18 sampai 18.000 Hz. Intensitas diukur dalam desibel. Kesemuanya itu diukur dengan audiometer yang dicatat dalam audiogram. Perbedaan antara ketulian dengan gangguan pendengaran menurut Hallahan dan Kaufman 2006, yakni orang tuli adalah mereka yang ketidakmampuan mendengarnya menghambat keberhasilan memproses informasi bahasa melalui pendengaran, dengan ataupun tanpa alat bantu dengar. Namun, gangguan pendengaran adalah gangguan pendengaran baik yang permanen maupun berfluktuasi namun tidak tuli. Berdasarkan waktu mulainya, terjadi ketulian dibagi menjadi dua. Yang pertama, prelingual deafness, yaitu suatu kondisi seseorang di mana ketulian sudah ada sejak lahir atau sebelum dimulainya perkembangan bicara dan bahasa. Kemudian yang kedua, postlingual deafness, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami ketulian setelah ia menguasai wicara atau bahasa. Definisi dan kategorisasi dari ketulian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kategori ringan, yaitu antara 20 sampai 30 desibel. Orang-orang dengan gangguan ringan ini mampu berkomunikasi dengan menggunakan pendengarannya. Gangguan ini merupakan ambang batas atau borderline antara orang yang sulit mendengar dengan orang normal. Kemudian di kategori 2, yaitu kategori marginal, antara 30 sampai 40 desibel. Nah, orang-orang seperti ini sering mengalami kesulitan mengikuti suatu pembicaraan pada jarak beberapa meter. Sedangkan untuk kategori sedang yaitu 40 sampai 60 desibel, dengan alat bantu dengar atau bantuan mata, orang ini masih bisa belajar berbicara. Nah, untuk kategori berat yaitu antara 60 sampai 75 desibel, orang ini tidak bisa belajar berbicara tanpa menggunakan teknik khusus. Gangguan ini dianggap sebagai tuli secara edukatif. Nah, untuk kategori parah yaitu lebih dari 75 desibel, orang di sini tidak dapat belajar bahasa dengan mengandalkan telinga meskipun telah didukung dengan alat bantu dengar. Kesulitan dalam berbicara akan semakin bertambah sejalan dengan semakin bertambahnya kesulitan pendengaran. Misalnya, pada gangguan pendengaran yang parah, seseorang harus mengandalkan mata daripada telinganya. Jadi, meskipun dipaksakan untuk berkomunikasi secara oral, keterbatasan itu akan memaksa mereka untuk mengandalkan bagian tubuh yang lain, seperti mata, gerakan tubuh, wajah, dan isyarat tangan. Karakteristik anak tunarungu. Anak dengan kehilangan pendengaran atau tunarungu memiliki kemampuan intelektual yang normal, namun memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keterlambatan dalam perkembangan bahasa karena kurangnya exposure atau paparan terhadap bahasa lisan, khususnya apabila gangguan dialami saat lahir atau terjadi pada awal kehidupan. Yang kedua, mahir dalam bahasa sandi,
seperti bahasa isyarat atau pengejaan dengan jari. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk membaca gerak bibir. 4. Bahasa lisan tidak berkembang dengan baik. Kualitas bicara agak monoton dan kaku. Yang kelima, pengetahuan terbatas karena kurangnya exposure terhadap bahasa lain. Dan yang terakhir, mengalami isolasi sosial. Keterampilan sosial yang terbatas dan kurangnya kemampuan mempertimbangkan perspektif orang lain karena kemampuan komunikasi yang terbatas. Penyebab terjadinya tunarungu. Penyebab terbesar menurut Graham 2004, 75% tunarungu disebabkan oleh abnormalitas genetik, bisa dominan atau resesif. Beberapa kondisi genetik menyebabkan kondisi ketunarunguan sebagai abnormalitas primer dan sekitar 30% kasus tunarungu adalah bagian dari abnormalitas fisik dan menjadi sebuah sindrom seperti Waardenburg syndrome atau Usher syndrome. Penyebab lain dari tunarungu adalah infeksi seperti sitomegalovirus, toksoplasma, dan sipilis. Selain itu, lahir prematur juga menjadi penyebab signifikan tunarungu dan sering dihubungkan dengan kelainan fisik lain, masalah kesehatan, dan kesulitan belajar. Identifikasi tunarungu. Untuk mengidentifikasi tunarungu dapat dilakukan melalui tes behavioral atau electropsychological test. Nah, untuk tes behavioral, umur yang diberikan adalah perkiraan dan tergantung pada tingkat perkembangan anak. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk tesnya. Yang pertama, behavioral observation audiometry. Untuk anak sekitar umur 7 bulan atau lebih, bila mereka tidak bisa merespon suara secara intensif, observasi dimulai dengan respon terhadap suara, dikejutkan dengan suara keras, atau digerak-gerakan dari tidurnya. Kemudian visual response atau reinforcement audiometry. Untuk anak antara 7 bulan hingga 3 tahun, anak merespon suara dengan mengarahkan kepalanya dekat loudspeaker. Kemudian diarahkan ke arah kanan dan kiri mereka dan diberi reward berupa tampilan visual seperti lampu berkelip, mainan yang bergerak yang ada di atas loudspeaker. Kemudian bisa juga melalui play audiometry. Untuk anak umur 2-3 tahun ke atas, ketika suara terdengar, anak diminta bergerak atau melakukan sesuatu seperti menaruh kelereng atau permainan lainnya. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi melalui electropsychological test, tes ini dapat digunakan untuk mendeteksi seberapa gangguan pendengaran atau tunarungu yang ada pada individu. Berikut tes dari electropsychological test ini. Yang pertama, auto acoustic emission, yaitu untuk mengidentifikasi fungsi sel rambut pada koklea. Kemudian, auditory brainstem evolved response audiometry, yaitu untuk menggali informasi pada aktivitas elektrikal sepanjang batang otak ke otak dengan menggunakan elektrodes yang ditempatkan di kepala. Tes ini dilakukan saat anak dalam keadaan tidak sadar seperti tidur atau dibius. Kemudian, elektrokoklegrafi Elektrokoklegrafi, alat ini harus dilakukan di bawah pengaruh bius karena mengukur sinyal elektro yang ada di koklea dan saraf pendengaran. Kemudian, timanometri, menganalisis fungsi telinga bagian tengah dan menyediakan informasi mengenai gangguan pendengaran konduktif. Dampak gangguan pendengaran dan aspek perkembangan anak tunarungu. Ketika anak telah terdiagnosa menderita kehilangan pendengaran, anak pada awalnya akan kesulitan memunculkan emosi dalam perilaku seperti perilaku cemas, takut, marah, atau depresi. Self-esteem mereka
akan rendah karena berkurangnya komunikasi dan kemampuan bahasa mereka, dan tingkat kepercayaan diri mereka juga ikut terpengaruh. Dalam segi komunikasi dan bahasa, anak akan belajar untuk membangun keterampilan komunikasi dalam bentuk lain, seperti bahasa tubuh, gerak tubuh, atau ekspresi wajah, yang akan mewakili informasi tentang apa yang diinginkan seseorang dan apa yang dirasakan. Intervensi pendidikan bagi anak tunarungu. Kurikulum sekolah reguler cukup cocok untuk siswa tunarungu. Menurut Omroad 2008, namun ada beberapa penyesuaian yang dapat mendorong keberhasilan mereka bila berada di kelas pendidikan umum. Di antaranya, yang pertama, meminimalkan kebisingan yang tidak perlu. Karena apabila anak tunarungu belajar menggunakan alat bantu dengar, suara-suara tertentu akan mengganggu konsentrasi mereka. Maka, bisa diantisipasi dengan menggunakan bahan kedap suara pada kelas. Yang kedua, lengkapi presentasi auditori dengan informasi visual dan aktivitas konkret. 3. Guru sebaiknya berkomunikasi melalui cara yang membuat siswa tunarungu dapat mendengar dan mampu membaca gerak bibir. Dan yang keempat, siswa lain bisa diajarkan bahasa isyarat. Hal ini bertujuan agar siswa lain juga dapat berkomunikasi dengan siswa tunarungu. Menurut Santrok 2009, pendekatan pendidikan yang dapat dilakukan untuk anak dengan gangguan pendengaran melalui pendekatan oral dan manual. Pendekatan oral melalui penggunaan pembacaan gerak bibir, pembacaan cara bicara, atau mengandalkan isyarat visual untuk mengajar membaca. Pendekatan manual melalui bahasa isyarat dan pengejaan menggunakan jari. Demikianlah video simulasi edukasi ini saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.